Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza, mahasiswa IAI Syarifuddin, program studi Pendidikan Agama Islam semester 6. Maksudnya di sini adalah menjelaskan tentang sejarah timbulnya ilmu kalam. Ilmu kalam di sini timbul pada saat kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah, yaitu suami dari Fatimah. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi anak asuh ketika usianya 6 tahun. Pada saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, saat itu usia Ali menginjak 8 tahun dan beliau merupakan orang kedua yang menerima dakwah Rasulullah setelah istrinya Khadijah. Ali ini adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan. Pengukuhan Ali tidak semulus pengukuhan khalifah-khalifah lainnya, karena Ali dibaiat di tengah-tengah bergabungnya Utsman bin Affan, dan beliau ini dibaiat hanya oleh beberapa mayoritas orang Muhajirin dan Ansor dan beberapa sahabat saja. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa para sahabat ini terpaksa membaiat Ali karena tidak punya pilihan lain. Kemudian Ali dibaiat pada tanggal 25 Zulhijjah di Masjid Madinah seperti pembaiat khalifah-khalifah sebelumnya. Setelah Ali dibaiat, beliau mengambil beberapa langkah-langkah politik, yaitu yang pertama memecat beberapa pejabat yang diangkat oleh Utsman dan menggantinya, karena pejabat-pejabat tersebut adalah pejabat-pejabat yang korup. Kedua, yaitu beliau mengambil tanah hibah yang diberikan oleh Utsman kepada keluarganya. Ketiga, yaitu memberikan kepada kaum muslimin tunjangan secara merata tanpa membedakan mana itu sahabat ataupun orang yang pertama masuk Islam, dan diberikan secara merata dan diambilkan dari Baitul Mal. Yang keempat yaitu tata laksana pemerintahan, dan itu ditujukan untuk kepentingan umat. Yang kelima yaitu meninggalkan kota Madinah dan menjadikan Kufah sebagai pusat pemerintahan. Pada saat pergantian pemerintahan, salah satu gubernur Suriah yaitu Muawiyah, beliau menolak meletakkan jabatannya dan beliau juga tidak menganggap kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Setelah pembaiatan Ali ini terjadi beberapa pemberontakan. Pemberontakan yang pertama yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh Thalha bin Zubair. Thalha bin Zubair ini melakukan pemberontakan karena dia beralasan bahwa Ali tidak memenuhi beberapa tuntutan yang diajukan, yaitu untuk mengusut pembunuhan Utsman bin Affan. Karena tuntutan ini tidak dipenuhi oleh Ali, Thalha bin Zubair akan melakukan peperangan. Tapi sebelum terjadinya peperangan ini, Ali bin Abi Thalib mencoba untuk melakukan perdamaian di Basrah, tapi ditolak oleh Thalha bin Zubair. Kemudian peperangan pun terjadi pada tahun 36 Hijriah, dan peperangan ini dipimpin oleh Siti Aisyah, istri Rasulullah, dan beliau ini berperang menggunakan unta. Kemudian perang ini disebut perang unta atau perang Jamal. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan yang dilakukan oleh gubernur Suriah yang ibu kotanya Damaskus, yaitu Muawiyah. Muawiyah ini melakukan pemberontakan karena ingin menuntut bela atas kematian Utsman. Karena Khalifah Ali tidak ingin ada pertumbahan darah antara umat muslim, beliau mengirimkan 3 utusan untuk melakukan perdamaian. Tapi perdamaian tersebut tidak menghasilkan apapun. Muawiyah ingin tetap melakukan pemberontakan. Karena situasi memanas, pasukan Ali bersiap-siap berada di Siffin dan pasukan Muawiyah berada di seberang Siffin.
Dan kemudian peperangan terjadi pada tahun 37 Hijriah dan perang ini disebut Perang Siffin. Namun atas inisiatif Panglima Perang Muawiyah yaitu Amr bin As, beliau memutuskan untuk menombak Al-Quran yang artinya sebagai tanda perdamaian. Dan ini adalah salah satu tipu muslihat pasukan Muawiyah. Dan atas dorongan pasukan Ali pun menerima tawaran tersebut. Setelah terjadinya pengikatan Al-Quran ditombak oleh pasukan Muawiyah, terjadi peristiwa tahkim, yaitu di mana perundingan yang didasarkan oleh hukum Al-Quran. Pada perundingan ini, kedua belah pihak ditunjuk untuk melakukan perwakilan, yaitu sebagai penengah. Pihak Ali menunjuk Abu Musa al-Asy'ari dan pihak Muawiyah menunjuk Amr bin As sebagai wakilnya. Peristiwa tahkim ini terjadi pada tahun 34 Hijriah Ramadan. Setelah perundingan selesai, dengan liciknya Amr bin As menyatakan bahwa Abu Musa telah memecat Ali sebagai khalifah dan menaikkan jabatannya Muawiyah bin Abu Sufyan sebagai khalifah baru. Karena perselisihan ini terjadi arbitrase antara pasukan Muawiyah dan pasukan Ali. Karena pada dasarnya Ali adalah khalifah yang sah, sedangkan Muawiyah adalah khalifah yang ditunjuk secara sepihak. Kemudian Ali terbunuh pada tahun 661 Masehi. Perang yang diakhiri dengan tahkim ini sama sekali tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan banyak masalah lagi. Kemudian, karena banyaknya masalah tersebut, umat Islam terpecah menjadi 3 golongan politik, yaitu yang pertama golongan Muawiyah, yang kedua golongan Ali atau disebut Syiah, yang ketiga golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini adalah golongan yang tidak memihak kedua belah pihak, yaitu pihak Muawiyah dan pihak Ali. Karena adanya golongan baru ini, kekhalifahan Ali pun menjadi sangat lemah. Dengan adanya perseteruan pada bidang politik ini, kemudian permasalahan bergeser pada teks-teks agama, pada tepatnya dalam ilmu teologi atau ilmu kalam. Persoalannya akhirnya menimbulkan 3 aliran ilmu kalam dalam Islam, yaitu yang pertama aliran Khawarij. Aliran Khawarij ini menyatakan bahwa orang yang berdosa adalah orang kafir dan dalam arti keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Itu aliran Khawarij. Yang kedua aliran Murji'ah. Aliran Murji'ah ini menegaskan bahwa orang yang berbuat dosa besar, beliau tetap mukmin dan bukan kafir. Dan apapun keputusannya itu diserahkan kepada Allah. Entah itu diampuni atau tidak diampuni. Yang ketiga itu aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah menyatakan bahwa pendapat-pendapat di atas itu tidak sependapat dengan aliran Mu'tazilah ini. Dia berpendapat bahwa mereka yang berdosa besar bukan kafir tetapi juga bukan orang mukmin. Setelah ketiga aliran ilmu kalam itu muncul, lalu muncullah pula 2 aliran ilmu kalam yang terkenal dengan nama Qadariyah dan Jabariyah. Menurut Qadariyah, manusia memiliki kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Sedangkan menurut Jabariyah berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan dalam kehendak dan perbuatannya. Dari beberapa sekilas tentang ilmu kalam ini, dapat diketahui bahwa peristiwa tahkim berdampak pada implikasi ketumbuhan aliran-aliran ilmu kalam yang terbagi menjadi Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah, yang kemudian timbulnya beberapa ilmu kalam Jabariyah dan Qadariyah ini. Sekian sejarah timbulnya ilmu kalam. Apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.